Halo semuanya, selamat datang di channel Minta Coding. Di video kali ini kita akan belajar tentang break dan continue. Nah, sebetulnya teman-teman udah coba break ini di Switch. Tapi kita akan pelajari lebih detail tentang break ini. Bahwa break statement itu dapat juga digunakan untuk nge hmm, to jump out of a loop. Jadi artinya untuk mengeluarkan dari proses looping. Atau artinya memberhentikan proses looping. Oke, contohnya di sini. Di sini ada rulangan dari 0 sampai 9 atau kurang dari 10. Nah, di dalamnya ada pengecekan kalau ternyata I-nya adalah 4. Kalau ternyata pada saat iterasi keempat, nah maka di sini akan melakukan break. Jadi di stop loopingnya. Proses loopingnya itu akan diberhentikan pada ketika mencapai iterasi keempat. Oke, kita coba. Dan kita akan nantinya tanpa menggunakan break. Bedanya kayak gimana? Kita tanpa dulu ini komentar. Kalau tanpa menggunakan break, ini using namespace. Oke. Nah, muncul dari 0 sampai 9. Tapi kalau kita menggunakan break, ketika nilai I-nya sama dengan 4, kita running. Nah, cuman muncul 0 sampai 3. Karena ketika iterasi I-nya adalah 4, di break. Dan pre-nya juga nggak ditampilkan, 4 itu nggak ditampilkan karena penempatan break-nya sebelum. Jadi sebelum menampilkan si out itu udah di break duluan. Kecuali kalau teman-teman mau mencetaknya dulu baru di break boleh. Tinggal ganti aja posisinya dipindahin. Ini sebelum if. Nah, kayak gini. Jadi di print dulu 4-nya, baru di break loopingnya. Kalau misalkan kita pengen ngeberhentikan looping pada saat iterasinya itu adalah di posisi 8. Nah, maka cetak dulu 8, kemudian break. Jadi nggak sampai ke iterasi ke-9, nggak. Karena udah di stop loopingnya. Selanjutnya tentang ada continue di sini. Penggunaannya mirip-mirip dengan yang ada di break. Tapi nggak sampai seperti break. Kalau continue ini cuman nge-skip. Kalau break kan memberhentikan. Kalau ini nge-skip aja melewati gitu. Di dalam looping. Misalkan kodenya sama seperti sebelumnya, I-nya itu 0 sampai 9. Ketika I-nya adalah 4, maka continue. Nah, nanti yang terjadi itu bakalan di-skip untuk iterasi keempat. Nah, kalau untuk continue, bakal berefek kalau kita ngeprint si out-nya itu di setelah. Kita coba I-nya sama dengan 4, ganti pakai continue. Running. Nah, di sini 4-nya nggak tampil, karena continue, gitu. Dilanjutkan ke iterasi selanjutnya langsung. Jadi yang ini itu bakalan di-skip ke iterasi selanjutnya. Pada saat iterasi selanjutnya langsung jadi 5, bukan lagi 4. Gitu. Kalau misalkan teman-teman pengen skip angka 6, ya ganti aja ketika I-nya adalah 6, kita continue atau kita skip langsung ke 7, 5, 7 gitu. Atau misalkan teman-teman pengen skipnya itu yang angka ganjil, teman-teman bisa pakai misalkan modulus. Jika I-nya itu modulus 2,
sama dengan nol, kita kurung lagi sama dengan nol, maka ini genap. Sorry, kalau ganjil itu sama dengan satu. Kita running. Nah, yang angka ganjilnya itu di skip. 0, 1, 3 di skip, 5 di skip, 7 di skip. Kalau misalkan angka genapnya pengen di skip, sama dengan 2. Running, sorry, sama dengan 0. Nah, 0 itu genap, di skip, 1, 2 di skip, 4 di skip, 6 di skip, 8 di skip. Kayak gitu. Jadi bisa modifikasi. Asal teman-teman nanti tinggal main-main aja di bagian if conditionnya. Kayak gitu. Terus di sini break dan continue penggunaannya untuk di bagian looping itu tidak hanya di for, tapi kita bisa gunakan juga seperti di while. Kayak gini. Kita coba copy, kita replace aja. Nah, di sini perulangannya itu sama seperti di for 0 sampai 9 atau kurang dari 10. Kemudian kita print dulu nilai i-nya 0, 1, 2, 3. Kemudian di sini kita lakukan increment. Dan selanjutnya ada pengecekan. Ketika nilai i-nya adalah 4. I kemudian dicek. Oh betul nih masih dikurang 10. Kita print 0. Kemudian kita increment. Terus kita cek i sama dengan 4. Kalau misalkan i sama dengan kalau i-nya adalah 4, maka kita break, kita stop. Untuk penempatan ngeprintnya sebetulnya teman-teman boleh di mana saja asal sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Di sini boleh misalkan. Tapi kalau di sini kan di sini ada increment dulu, maka dinaikkan dulu baru ditampilkan. Jadi teman-teman bisa pindahin i-nya ini di bagian akhir. Nah, oke. Hasilnya sama saja. Begitu juga untuk continue, teman-teman tinggal ganti aja. Kita kunci break jadi continue. Hasilnya sama, cuma beda sintak. Kalau yang tadi pakai for, terus pakai while sekarang. Untuk do while teman-teman bisa juga dicoba, silahkan. Itu sebagai PR buat teman-teman juga kalau misalkan pengen ngelatih penggunaan break sama continue di looping. Oke gitu aja mungkin di video kali ini. Sampai ketemu lagi di next video.